masih tentang masalah bersin atos, so'ob dan juga nguap. Kitab al-Askar lil Imamul Abu Dzakari An-Nawawi Syarih rahimahullah. Raina fi kitab sini dalam kitab Al-Aib sini an Abdullah Ibn Dari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yakrahu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala enggak suka raf'as saut, daripada suara yang tinggi, binta'ub, nguapnya suaranya tinggi, ya, wala muqtas, dan juga orang yang bersin dengan suara yang tinggi, kencang banget suaranya, apalagi nguap. Bersin masih mending lah, orang bersin, namanya bersin itu kan nggak diduga, nguap juga nggak diduga, tapi jeleknya nguap itu adalah bagian daripada pekerjaan setan. Jadi nggak, nguap biasa aja kalau bisa ditahan. Uraina fi dalam riwayatnya yang di dalamnya itu juga Ana Salam radhiyallahu anhuma qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, as-saub, nguap, ar-rafi, yang ditinggikan, wal absah, dan juga bersin, asyadidah, yang kencang, minas syaitan, semuanya itu bahagian daripada syaitan, pekerjaannya syaitan. Jadi kalau bersin ya biasa aja, bangkis, kalau orang kita bilang bangkis ya, biasa aja. Jangan sampai, emang kalau itu nggak bisa kita duga-duga, kadang-kadang juga suka sampai meledak gitu kan situ. Tapi kalau bisa ditahan. Nggak bisa saya. Lanjut ya. Rawaina fi Sahih Muslim wa Sunan Abi Daud. Dalam riwayat Muslim ya, dan juga Sunan Abi Daud, wa Tirmizi, dan juga Imam Tirmizi. An Salamah bin Aqwa, daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atasu indahu rajul, ada orang yang di sekitaran Nabi itu bangkis bersin. Faqala lahu, maka berkata baginda Rasulullah SAW, yarhamukallah, ya, orang itu bersin. Insyaallah ya, emang nggak dijelasin di sini mengucapkan hamdalah, tapi sepertinya ketika Rasulullah SAW menjawab pasti kita prasangkakan baik bahwa orang ini mengucapkan hamdalah ya. Maka baginda Rasulullah menjawabnya dengan yarhamukallah. Summa atas ahar, lalu bangkis lagi dia, bersin lagi. Faqala lahu Rasulullah SAW, ar-rajul maskum, orang ini lagi pilek. Jadi enggak dijawab sama Rasulullah SAW dengan yarhamukallah, tapi Rasulullah SAW berkata ar-rajul maskum, orang ini lagi pilek. Ya, kita juga kalau mendengar itu nggak usah pakai yang bahasa Arabnya, biasanya orang lagi pilek atau biasa atau diam aja gitu kan. Ada lafaz riwayat Muslim, lafaz ini diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Wa anna riwayat Abi Daud wa Tirmizi, adapun riwayat Abi Daud dan Tirmizi, maka dikatakan qala Salamah, berkata Salamah, atas rajul inda Rasulullah SAW, ada orang bersin di sekitaran Nabi SAW. Wa ana syahidun, dan aku menyaksikannya. Berarti ini Salamah ini menyaksikannya, orang itu bersin di sekitaran baginda Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata baginda Rasulullah SAW, yarhamukallah. Summa salah saniyah, lalu orang ini bersin lagi untuk yang kedua kalinya, au salisa, dan untuk yang ketiga kalinya atau untuk ketiga kalinya. Faqala Rasulullah SAW, berkata baginda Rasulullah SAW, yarhamukallah.
hada rajulun maskum. Jadi baginda sallallahu mengatakan yarhamukallah hada rajulun maskum, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, orang ini lagi pilek, maskum itu pilek. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadis yang hasan sahih. Hadis ini standarnya hasan sahih, atau hadis ini predikatnya hasan sahih. Wa amal ladzi riwayanahu, dan di adapun yang meriwayatkannya fi sunani Abi Daud wa Tirmizi, dan sunan Abi Daud dan Tirmizi, an Ubaidillah bin Rifa'ah, daripada sahabat Ubaidillah bin Rifa'ah. Qala berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyammatul atas salasa, bertasmitlah kepada orang yang bersin itu 3 kali. Fa inna zada, maka kalau lebih daripada 3 kali, nah baginda mengatakan yusyammitul atisa salasa, bertasmitlah kepada orang yang bersin itu 3 kali. Fa inna zada, maka kalau lebih, fa in syi'ata fashammithu, kalau engkau mau tasmit. Wa in syi'ata fala, maka kalau engkau enggak mau ya enggak usah. Kalau lebih dari 3 kali, kalau engkau mau bertasmit, misalnya yang keempat kali ini misalnya, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, lalu kita yarhamukallah, kita mau jawab boleh, enggak jawab juga enggak apa-apa. Pahami sampai sini dulu. Bahwa hadisul dhaif, hadis ini dhaif, ya. Qala fi Tirmizi, berkata Imam Tirmizi dalamnya, hadisu gharib wa isnadun majhul. Hadis ini enggak dikenal, dan sanadnya ini istilahnya berantakan gitu, enggak bisa dipercaya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sini, di dalam riwayat kitab Ibnu Sini, bi isnadi fihi rajulun lam atuhaqqiq halah, dengan sanad yang di dalamnya ada seorang yang tidak aku selidiki perihalnya. Jadi ada hadis lagi diriwayatkan Ibnu Sini, ya, tapi ada orang yang enggak diselidiki perihalnya nih orang, maksudnya perawinya, ya. Wa baqi isnadahu sahih, tapi yang lainnya selain orang yang satu ini, ya, sanadnya sahih. An Abi Hurairah, bahkan sampai kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, idza atasa ahadukum, kalau bersin seorang di antara kalian, fal yusammithu, maka bertasmitlah untuknya, jalisu, ya, orang-orang yang duduk di sampingnya, orang-orang yang ada di sekitarannya, begitulah. Kalau ada orang yang bersin dari salah satu orang kalian, maka bertasmitlah untuknya orang-orang yang ada di sekitarannya. Wa in zada ala salasah, kalau lebih daripada 3 kali, fahuwa mazkum, maka orang ini yang lagi bersin itu sedang menderita pilek. Wala yusammit ba'da salis, maka janganlah bertasmit setelah bersin yang ketiga kalinya, ya. Waqtilafil ulama fi, maka berselisih paham daripada ulama-ulama di dalamnya. Faqala Ibnu Arabil Al-Maliki, ya, muridnya Imam Al-Maliki, ya, Syekh Al-Arabi, kila yaqulu lahu fis saniyah, ada yang mengatakan enggak usah bertasmit kalau udah kedua kalinya. Jadi ketiga kalinya enggak usah. Innaka maskum, bahwa sungguhnya orang ini engkau sedang dalam keadaan pilek, ya.
Wakila yuqala lahu fisalisa. Ada yang mengatakan 3 kali bersin, keempat kalinya nggak usah ditasmid. Wakila firrabi'ah, maka ada yang mengatakan juga 4 kali, kelima kalinya nggak usah ditasmid. Wal asah anahu fi salisa, tapi yang sahih itu yang 3 kali. Ya 3 kali. Kalau udah orang bersin 3 kali, maka keempat kalinya ya udah berarti orang ini dalam keadaan pilek. Maka kembali yang tadi, walaupun hadisnya dhaif ya. Wa in syi'ta fasamithu, kalau engkau mau bertasmid aja. Wa in syi'ta, kalau engkau nggak mau ya nggak usah. Begitu. Nah, cukup sampai situ lagi. Karena penjelasannya masih ada, supaya nggak gagal paham, sehingga pahamnya gagal. Nggak salah paham sehingga pahamnya salah. Dilanjutkan. Qala berkata wal makna fihi ini kalasti mimmai yusammit ba'da hadza. Maknanya yang di dalamnya ini, kandungan makna yang di dalamnya ini tadi ada 2, ada 3, ada 4. Maknanya apa? Bahwa sungguhnya engkau bukanlah daripada orang-orang yang mendapatkan tasmid setelah bilangan tadi. Ada yang bilangan kedua, ada yang bilangan ketiga, ada yang 2 kali bersin, ada yang 3 kali bersin, ada yang 3 kali bersin, ada yang 4 kali bersin. Jadi kalau udah lebih daripada itu, bahwa sungguhnya orang ini nggak layak untuk mendapatkan tasmid karena dalam keadaan pilek. Nah inilah bedanya. Kalau bersin yang bukan pilek, itu karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersin itu ada juga yang lagi sakit, walaupun semuanya kedua-duanya sama-sama karunia daripada Allah, yaitu membuang daripada virus-virus, bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh, bakteri keluar. Makanya kalau orang bersin, hendaklah menutupnya dengan paling tidak tangan, paling bagus dengan kain. Ya kalau kita mah dengan sapu tangan atau handuk kecil atau handuk, atau kalau orang-orang soleh, kepala imam kita pakai daripada burdahnya beliau, daripada selendang yang di leher beliau. Ya, lanjutkan. Lianna hadzal ladzi bikazakamun wa marid. Dikarenakan ini perihal tentang pilek dan sakit, la khaffatul atas, bukan khafah itu orang yang mendapatkan keringanan, artinya benar-benar orang mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan bersinnya gitu. Jadi ini bukan bersin dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Karena kalau orang habis bersin itu kayaknya enteng nih badannya. Badan enteng gitu kan. Badan enteng. Ya bukan masalah itu. Dia jadi bersin dalam keadaan sehat. Nah, beda dengan bersin dalam keadaan sakit. Gitu. Maka sesungguhnya dikatakan faida kana maridon, kalau aja sakit, fakana yang bagi ayyuda, fakana yang bagi ayyuda, maka selayaknya didoain lahu untuknya yang sakit itu, uyusamit, dan juga bertasmid. Ada orang yang mengatakan kalau orang sakit ya pantas dong kalau didoain dan ditasmid gitu, ketika dia mengucapkan alhamdulillah di dalam bersinnya. Maka dikatakan dapat ini li'annahu ahaqqu bid-du'a'i min ghairi, bukankah dia berhak mendapatkan doa daripada orang lain? Fal jawab, maka jawabannya annahu yustahabu ay yud'a lahu, maka sesungguhnya disunnahkan mendoakan baginya orang yang sakit itu, siapapun yang sakit itu, lakin ghairi du'ail atas, akan tetapi bukan doanya orang yang
bersin al-masyru'a di dalam syariat ini. Jadi syariat ini atau aturan ini mengajarkan kita ketika kita mentasmid orang ya dengan yarhamukallah, maka ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah kita jawab yarhamukallah kalau orang itu dalam keadaan sehat walafiat dan itu bersihnya bukan bersih dalam keadaan sakit ya gitu. Nah, itu yang dibahas di dalam hal ini gitu. Badu'aul muslim lil muslim. Tapi doanya orang muslim dan muslim itu adalah untuk apa? Bil afiyah wa salamah, untuk keafiatan dan keselamatan, untuk kesehatan dan keselamatan wa nahwa dzalik. Ya, dan juga serupa dengan yang itu. Jadi bukan yarhamukallah, tapi kita diajarkan ya Allahumma sfa'a, ya Allahumma sfa'hu, ya Allahumma sfa'hum, ya Allah sembuhkanlah dia, ya. Jadi banyak doa-doa untuk sehat walafiat itu. Wala yakun, dan tidaklah mimbar yang ada di dalam bab tasmid ini. Jadi doanya orang sakit itu beda dengan doanya orang untuk orang yang bersin dikarenakan tidak sakit. Ida atau sawalam yahmadallah, kalau aja ada orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ida atau saya walam yahmadallah taala faqad qaddamna annahu, maka udah dibahas di dalam penjelasan yang lalu dibukanya, annahu la yusammit, bahwasanya perihal demikian itu tidaklah kita mentasmid orang itu. Jadi kita tidak mengucapkan yarhamukallah ya kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law hamidallahu ta'ala walam yasma'ahu, dan juga demikian kalau hamidallah ta'ala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ketika bersin itu, walam yasma'ahu, dan ucapannya itu enggak kedengeran bagi siapa? Al-insan, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, la yusammatahu, maka tidak juga kita bertasmid. Jadi ucapin alhamdulillahnya ketika habis bersin, ucapkan alhamdulillahnya pelan, nggak kedengaran sama orang yang ada di sekitarnya. Maka orang yang di sekitarnya itu juga tidak sunnah hukumnya untuk mentasmidnya gitu. Fa in kana jami'atun, maka kalau aja ada seluruh daripada jamaah orang-orang yang ada di sekitarnya itu, jamaah itu, fazami'ahu ba'duhum, maka didengarnya oleh sebagian. Jadi orang bersin, ada misalnya ada 10 orang yang dengar cuma 5, misalnya begitu. Duna ba'do, dan yang lainnya enggak dengar. Fal mukhtari annahu yusammithu min sami'ahu duna ghairi, maka yang dengar itu mentasmid, yang enggak dengar, yang sebagian lagi enggak disunahkan untuk mentasmid begitu. Halnya udah dijawab ya, ada yang mengatakan satu orang aja cukup. Tapi dalam hal ini beda dengan perkara mengucapkan salam. Kalau salam ketika ada orang banyak, assalamualaikum, satu orangnya jawab udah cukup, waalaikumsalam. Tapi kalau ini beda, kalau dengar kita jawab tasmid. Makanya inilah karunia ya, kita didoakan oleh orang-orang yang mendengar itu mentasmid ya. Jadi misalnya ada yang 5 dengar, 5-nya juga ada juga yang berpendapat kalau ada yang 5 dengar, 1 cukup, yaitu wallahu a'lam ya. Tapi setidaknya ada yang mentasmid begitu. Wahaka Ibnul Arabi. Adapun cerita daripada Ibnu Arabi khilafan ya, bertentangan dengan fi tasmitil ladzi lam yasma'u alhamdulillahirabbil alamin idza sami'u tusammit sahibahum. Maka kata Al-Imam Ibnu Arabi,
untuk mentasmid, di dalam tasmid orang-orang yang tidak mendengar orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ketika didengarnya mentasmid daripada sebahagian sahabatnya, orang-orang yang hadir itu, fakila yusammidhu li'annahu arafa atasu wa hamidahu bitasmiti ghairi, maka orang yang dengar itu yang tadinya nggak dengar mengucapkan tasmid itu boleh. Misalnya kita nggak dengar nih, ada 5 orang yang nggak dengar, 5 orang dengar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tapi orang yang bangkis itu, yang bersih itu pasti dengar dong sama orang lain. Tapi yang dengar dia mengucapkan alhamdulillah cuman sebagian, misalnya 5 orang, 5 orang nggak dengar. Lalu yang 5 orang yang dengar itu bilang ya alhamdulillah. Yang 5 itu juga bilang, oh berarti dia ngedenger nih. Maka yang 5 tadi nggak dengar bilang ya alhamdulillah. Ya Allah. Jadi oh iya berarti orang ini dengar. Berarti orang itu mengucapkan alhamdulillah. Paham ya sampai sini ya? Kifayah. Ada yang mengatakan sunnah kifayah ya. Sunnah kifayah kalau satu orang aja melaksanakannya cukup udah. Jadi gugur daripada kesunahan yang lain. Insyaallah. Allahu a'lam. Walamu annahu idza lam yahmada as-salat. Dan diketahui bahwasanya ketika orang tidak mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah sekalipun, istahaba liman indahu ayyadhkurahul hamid, maka orang yang ada di sekelilingnya itu mengingatkannya untuk mengucapkan alhamdulillah. Ada orang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah. Nah ini kita kecil begitu nih, ya, nggak tahu deh zaman sekarang nih. Kalau kita zaman saya kecil itu dulu ketika bersin alhamdulillah, ibu kita kayak bapak kita kayak siapa yang cangcing kita bilang alhamdulillah gitu ya. Nah ada lagi kalau orang jatuh nih, orang jatuh lari itu syukur, padahal itu bukannya nyumpahin, itu justru apa namanya, ngingetin sama dia bersyukur. Jatuh nggak kenapa, cuma lecet doang, atau nggak apa daripada lecet, atau lecet daripada luka, atau luka daripada patah ya, keselio, atau keselio daripada patah, atau patah daripada kuku hilang mati meninggal. Jadi banyak syukur kita tetap dimanapun kita dalam hal apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang dulu tuh bilang syukur, bukannya nyumpahin malah. Tapi orang sekarang kan nggak paham syukur. Orang yang menjawabin syukur itu nyumpahin. Nggak kayak orang dulu ingetin. Nah beda nyumpahin sama ingetin gitu. Nah sekarang kalau ada orang bersihin ada itu kita dia diam aja, makanya kita bilang alhamdulillah. Tapi jangan juga orang-orang non-mus ya. Orang non-mus bersin alhamdulillah. Ya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Khattabi nahwahu serupa dengan yang itu, anil Imamul Jalilu Ibrahim Nahi, daripada Imam Al-Jalil Ibrahim An-Nahi, wa huwa babun nasihah wala amar bil ma'ruf, di dalam bab yang ditulis beliau, babnya namanya bab nasihat dan apa namanya amar ma'ruf, perbuatan baik. Di dalam pasalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Wa qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, la yaf'alu hada, maka jangan melakukan seperti demikian ya. Jadi kalau ada orang bersin itu didiamin aja ya di dalam kitab ini. Maka kata Ibnu Arabi Al-Maliki, la yaf'alu hadza, jangan berlaku demikian. Wa zi'am anahu jahlun min fa'alahu. Hal yang demikian ya, perlakuan yang demikian itu menunjukkan kebodohan. Bener nggak kalau kan ya? Menunjukkan kebodohan daripada orang yang melakukannya.
wa ahadan fi zi'amah, dan benar-benar nampak kebodohannya. Bal aswabas tuhabbahul maskironahu, sesungguhnya disunahkan ya untuk mengingatkan orang-orang yang ketika bersin itu tidak mengucapkan Alhamdulillah. Jadi Imam Al-Arabi Al-Maliki ini mengingatkan kembali bahwa sunnah untuk mengingatkan orang yang bersin tanpa mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Fima idza atasa Yahudiyan, kalau yang bersin itu orang Yahudi gimana? Ruwaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi, dalam sunan Abi Daud dan Tirmizi, wa ghairuhuma, dan daripada yang lainnya, bil isnadi sahihah, yang sanadnya sahih, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abi Musa al-Asy'ari ini salah satu daripada gurunya Al-Imam Syafi'i ya. Ketemu insyaallah. Belum bukan yang ini, maaf. Gol berkata, kanal Yahudu, adapun orang Yahudi, yu'atisuna, bersin, inda Rasulullah, di dekat Rasulullah, atau ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarjuna ayyakula lahum, dengan mengharap Rasulullah mengatakan kepada mereka yarhamukumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Ini aneh ya, orang Yahudi itu aneh, enggak mengakui Rasulullah sebagai nabi dan rasul, tapi kalau ada mengharapkan doanya. Benar. Aneh nggak? Aneh. Karena sebagaimana juga firman Allah, mereka itu lebih mengenalmu ya Muhammad daripada mereka mengenal anak-anaknya. Jadi Nabi Muhammad itu sosoknya udah ditulis di dalam kitab Taurat, tulis tuh rambutnya ini, tingginya sekian, kulitnya sekian, matanya seperti ini, udah ditulis detail. Jadi kalau ada yang lahir, lihat, itu dia anaknya, nggak salah lagi. Orang Yahudi itu udah nungguin, makanya ada hal mengatakan bahwa nanti akan ada penerus Nabi Allah Musa, ya, karena mereka nggak mengakui Nabi Allah Isa. Penerus Nabi Allah Musa adanya di Madinah. Makanya mereka berbondong-bondong pergi ke Madinah. Itu ahli Taurat, ahli kitab itu jaga terus yang mana yang orangnya. Tapi salah dia, malah lahirnya di Mekah. Pada akhirnya pun nanti pindah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi Madinah pun ngirim ke Mekah, nyari itu anak yang mana anaknya. Karena tandanya udah ada, tanda alam aja mereka udah tahu, dicatat alamnya akan itu demikian. Kalau Nabi seorang utusan terakhir itu lahir, tanda alamnya semua dicatat semua sama dia. Dan ketika cocok dikirim. Adapun kalau orang ini masih hidup, besarnya seperti apa, rambutnya, tingginya, kulitnya seperti apa, matanya seperti apa, lentiknya seperti apa, hidungnya seperti apa, bicaranya seperti apa, ada dicatat di dalam kitab Taurat. Mereka tahu, bahkan mereka di dalam Al-Quran bilang mereka lebih tahu engkau daripada anak-anak mereka sendiri. Anak mereka nggak tahu kupingnya berapa ya, nggak tahu, mereka lebih paham. Bahkan ada yang mengatakan juga, ini anak jinah, ini bukan. Misalnya Rasulullah ada lewat, ini ada anak dia nih, ini anak jinah, ini bukan. Itu sampai begitu. Karena mereka menunggu daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi mereka ketika, oh ini orangnya ini dia, tapi bukan daripada orang Yahudi. Bukan. Allah nurunin engkau kok Nabi nggak bilang saya, kurang ajar. Allah ngangkat engkau sebagai Nabi kok nggak bilang saya, kurang ajar lagi. Kacau lah.
diceritain begini tentang Islam. Wah berarti duluan saya Islamnya. Engkau harusnya ikutin saya. Wah Rasulullah udah bingung deh. Karena benar di situ dia tahu tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar. Tahu di ajaran Nabi Musa ada gitu kan. Rasulullah diam. Maka ketika itu Jibril membawa pesan kalau perihal tentang makan babi, ya turun ayatnya itu, maka Rasulullah bilang kalau engkau benar Islam, kenapa engkau masih makan babi? Diam dia. Karena di kitab Nabi Musa, ya babi itu haram. Begitu saudara. Nah ini aneh. Ya, kalau di dekat Rasulullah mereka bangkis, mereka bersin supaya Rasulullah mengucapkan ya Alhamdulillah. Perhatikan hadis ini, perhatikan ada sesuatu yang di dalamnya tidak mencatat orang itu mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Perhatikan di sini. Tapi mereka mengharap bagi Rasulullah mengucapkan yarhamukumullah. Pahami dulu sampai sini. Ada orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah, boleh enggak kita menjawab yarhamukumullah? Sampai sini dulu pahami. Fayaqul, maka dikatakan oleh baginda Rasulullah, baginda Rasulullah tetap menjawab, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu dari yang kafir menjadi orang yang beriman. Begitu. Jadi kalau ada orang non-mus nih ya bersin, maka jawabnya apa? Yahdikumullah. Cukup sampai situ atau mau ditambahkan wa yuslihu balakum yahdikumullah wa yuslihu balakum. Misalnya ada orang non-mus bersin, asim, maka kita tasbihnya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu ada hal nih, kalau kita tahu dia bukan orang muslim, ya. Lalu kalau kita tahu orang muslim, pertama ingatin dulu alhamdulillah, ya, bro, ucapin alhamdulillah, alhamdulillah ya alamin. Lalu kalau dia nggak mau ucap alhamdulillah, maka tadi ada perihal. Kalau dia nggak ucap alhamdulillah, udah jangan ditasmid, ya. Sampai situ dulu, jangan ditasmid, ya. Kalau mau tasmid gimana? Diajarin dulu. Kalau dia nggak mau, ya udah terserah ente mau jawab, mau ucapin yarhamukallah atau enggak, karena itu bagian daripada doa, ya. Nggak apa-apa. Sama situ dulu pengertiannya, pemahamannya sampai dulu. Tapi kalau orang yang kita nggak tahu, orang lain, misalnya ketemu lagi di kereta duduk bersin dia, ya, dia diem aja, gimana? Ya kita juga diam aja. Tapi kalau kita, ini ada lagi nih hal nih. Kita kan nggak boleh doain orang-orang yang nonis, ya, non-mus, ya, nggak boleh. Karena apa? Nggak bakal nyampe. Betul. Tapi sekarang orang-orang itu, orang non-mus, itu pada pasai ngucapin nih. Jatuh aja bilang astagfirullah. Ya. Kalau dapat nih dikasih alhamdulillah ya. Bener gak gitu? Bener ya? Betul. Gitu. Udah pasai mereka. Lalu ketika bersin dia tahu, bilang alhamdulillah. Kita nggak tahu nih agamanya. Kita gimana? Kalau kita nggak tahu, kita berusaha yang baik. Kalau dia udah nggak cuma alhamdulillah, jadi kita jawab yarhamukumullah. Yarhamukumullah boleh. Kalau kita padahal nggak tahu nih agamanya apaan, tapi kita jawab yarhamukallah. Ya. Ya maaf deh, kita nggak bawa satu suku ya, tapi umumnya ya yang seperti dia nih, gitu kan? Ya kan nonis ya, seperti nonis gitu kan. Tiba-tiba alhamdulillah, jangan udah mualaf nih, ya gitu kan? Cina dapat hidayah aja. Iya. Padahal di sini salibnya gede, gitu kan? Pas dia lagi gimana salibnya gede. Nah kalau udah begitu dia mengucap itu, maka kita jawabnya bukan yarhamukallah, tapi yahdikumullah atau yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balak. Gitu. Jadi paham sampai sini ya? Paham. Gitu.
Rawaina fi sunannya Abi Ya'la Mausul daripada musnadnya Abi Ya'la al-Mausul an Abi Hurairah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddasa hadisan, barang siapa yang lagi meriwayatkan suatu hadis, menyampaikan suatu hadis, fa'atos, maka orang itu bersin. Ya, orang lagi menyampaikan hadis, dia bersin. Indahu fahuwa haq, maka sesungguhnya orang itu sedang dalam keadaan hak, dalam keadaan benar, dalam keadaan baik, dalam keadaan benar. Kul isnadahu sikot, sanatnya ini sikot, agak-agak apa namanya, mutakinuna ila hal sikot itu bisa diambil gitu maksudnya ya, kecuali Bakiyah tuh bin Al-Walid, ada orang yang nama Bakiyah Al-Walid. Fama khilafu fi, maka ada pertentangan kepada orang ini. Wa alasarul hufat, maka orang-orang yang hafiz dalam hal hadis, wala immatu tajuna bi riwayatihi anis syamiyain, dan para imam-imam merujuk kepada hadis yang dibawakan oleh orang yang berasal dari negeri Syam. Maka dijelaskan di sini waqat ruwayai, maka waqat rawiya, maka periwayat hadis yang tadi yang dibilang ada satu orang yang meragukan, ya, sehingga ada bahagian daripada perawi hadis itu atau pesanad atau para sunan hadis itu mengatakan hadis ini kurang sahih, hadis ini dhaif, mengatakan begitu kan ya. Maka sesungguhnya waqad rawiyah hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah, oleh orang yang bernama Muawiyah bin Yahya Asy-Syami, orang yang berasal dari Syam. Jadi hadis ini tetap dipakai itu, bahwa ketika ada seorang yang sedang meriwayatkan suatu hadis lalu dia bersin, ya, maka sesungguhnya orang itu dalam keadaan hak, dalam keadaan benar gitu apa yang disampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Idza tasa'ub, kalau lagi menguap, falisnah, maka disunahkan ayyaradda mastata'a lil hadisi, maka usahakan semampu mungkin, ya, untuk menahannya. Orang nguap, semampu sekuat tenaga kita untuk menahan kita nguap. Makanya kalau nguap itu muter apa gini, walaupun kenceng nih, sampai keluar air mata gitu. Sampai keluar mata. Anjuran demikian. Jangan wah tinggal dimasukin kangkung, ya, bayam, ya. Kalau di sana di depan namanya tomingse, ya, gede, badannya gede, ya. Kerjaannya gitu, kasih bayam, kasih kangkung aja, taruhin aja. Ntar mau deh, habis itu disuruh mau. Namanya Daniel. Namanya Daniel. Bu Daniel. Di hadis sahih, dalam hadis yang sahih alladzi qaddamnahu, ya, sebagaimana yang diungkapkan di muka yang lalu. Wasunnah, dan disunahkan ayyada'a yadahu ala fi, menutup
dengan kedua tangannya kepada mulutnya. Tuh. Atau kalau kita nggak nahan, mampu, nguap juga, kita tutup dengan tangan kita, mulutnya tempat nguapnya gitu. Atau apapun, misalnya ada buku aja wah gitu kan, jangan sampai kelihatan orang. Makanya kalau bercandaan anak-anak, sebenarnya bercandaan anak-anak itu, ya zaman saya tuh bagus juga ya. Ketika ada orang nguap nih, tadi nggak pernah ujung, gitu kan. Iya, kenapa lu sih narik gue gitu nguap? Ya, jadi mengajarkan supaya lu nguap tutup, gitu. Kalau nggak dilemparin apa ya, ketika nguap nanti Petasan lu. kalau petasan lu berapa? Kacau itu. Bercandanya kuburan tuh. Gitu. Tutup deh mulutnya. 5 ruwainahu juga diriwayatkannya fi sahih Muslim di dalam sahih Muslim. Abi Sa'id Al-Khudri daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, idza tasa'ab, kalau nguap, ahadukum salah seorang dari kalian, fal yumsik, maka tahan, kata baginda, biyadihi ala fami, dengan tangan kalian, ya, dengan tangannya pada mulutnya, famihi, pada mulutnya. Fami itu artinya mulut, pada mulutnya tahan gitu. Nah. Fa inna syaitan, maka sungguhnya setan yadahul masuk. Kalau kita nguap membuka, setan masuk. Kalau udah masuk, kalau orangnya kuat, ya paling enggak otaknya agak-agak bleser dikit lah, kelakuannya agak minus. Tapi kalau orangnya nggak kuat, langsung nih sahak mana? Wah, beling-beling. sahak ya, aung gitu kan, Macan. aing macan. Abah. Kul, maka dikatakan wasawa kanat tasawuf, ya, sama kalau aja nguap fi sholah, dalam keadaan sholat, au kharajuha, atau di luar sholat, yastahabba, disunahkan wada'ul yada 'alal fam, maka untuk menutup dengan tangannya pada mulutnya. Wa innama yakrahu, yang demikian itu makruh hukumnya, lil musalli, untuk orang-orang yang sholat nguap tahan, hukumnya makruh. Maka lebih baik nih, kalaupun lagi jadi imam, berhenti dulu aja, berhenti dulu nguap, tahan sampai keluar sampai air mata gitu. Nah kadang-kadang repotnya kalau lagi habis nguap itu kita nahan, lupa nih sampai mana ya, ulang lagi bacaannya aja nggak apa-apa, ulang lagi. Kok makruh hukumnya? Alafamahu fi sholati idza lam takun, karena di dalam sholat itu, ya, kalau nggak perlu gerakan tangan itu jangan dilakukan. Kalau nggak, maka kalau ini, kalau lenguap boleh. Artinya makruh itu nggak melakukan dapat kebaikan. Kalau melakukan nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa melakukan dulu. Gitu. Tapi nggak melakukan dapat kebaikan dengan nahan sampai keluar air mata gitu, nggak apa-apa. Atau tahan itu. Nah, kalau di dalam sholat, umumnya mazhab Syafi'i, ya, 3 kali gerakan itu tanpa ada hal yang yang alami, natural, ya, seperti batuk, nguap, ya, itu garuk aja masih masuk dalam, cuma 3 kali aja mengurangi daripada kekhusyuan mengurangi daripada keutamaan sholat, ya. Dan ini mazhab yang lain sebenarnya juga sama, ya.
Jadi kita sholat jangan terlalu banyak bergerak. Imam Syafi'i membatasi sampai 3 kali. Kalau 3 kali udah cukup deh, nanti udah dapat, udah maksimal gitu. Makanya kalau nguap, nah itu untuk mengurangi daripada gerakan. Tapi kalau itu karena makruh, ya dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau nah itu ngaco tuh orang tuh sholat. Ada tuh, ada nggak? Ada yang sampai begitu loh. Gini-gini aja. Nggak tahu ngapain loh. Kenapa tadi nggak lagi ambil wudhu gitu? Itu olahraga dulu bentar gitu kan. Yang gitu bang ah. Ada yang lagi lari. Ada orang lagi doang lari nih. Habis dari tempat dulu. Lari gitu lagi. Capek. Astaga. Ya bercanda. Kita nggak mau ngaji lagi kayaknya. Di dalam takun, maka jangan lakukan ya. Ya seperti itu. Aja tuh kal tasawuf. Ya. Kecuali apa orang-orang yang lagi nguap, ya. Wasyabahu dan sebab-sebab lainnya yang secara alami, ya. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya babul madahi, bab pujian, insyaallah. Pekan yang depannya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi kalau misalkan mau aja deh tadi, kalau misalkan yang muslim itu bangkis, tapi tidak mengucapkan hamdalah, kan bisa dijawab dengan ya rahmatullah atau yang yahdikumullah. Kalau orang yang itu yang non mus itu yahdi kallah atau yahdikumullah. Kalau perempuan yahdikillah. Yahdikillah. Atau makanya kalau umum yahdikumullah, bisa perempuan bisa laki. Ya. Kalau mau yahdikallah itu untuk laki, yahdikillah untuk perempuan. Atau kalau saya repot yahdikumullah. Kalau orang yang non muslim, ya, karena Rasulullah mengatakan diriwayatkan bagi Rasulullah mengatakan demikian. Itu. Nah umumnya juga kalau ada kita meragukan nih, tapi kalau udah mengucap alhamdulillah ya buang deh rasa ragu itu. Ya. Umumnya etisnya tertentu kan sekarang udah berbaur sama kita. Ya. Bilang bangkis alhamdulillah. Ada syak di hati muslim bukan ya? Ya udah kita bilang aja ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kita berprasangka baik. Ya, ternyata kalau kita lihat itu ya udah apa? Ya, maka ketika kita lihat itu ada tandanya dan dia nggak jawab kita, nggak jawab. Habis itu dia jawab dong, kita bilang ya alhamdulillah. Dia jawab apa? Ya. Dan dia nggak jawab. Maka ketika lihat tandanya kok yahdi Allah atau yahdikumullah. Ya, oh udah. Udah? Ya. Ada tanya lagi nggak? Ada tanya? Ini nggak men? Dari awal. Dari awal. Bersin. Kan dibilangin jam berapa itu? Baru pulang men. Aman kok, enggak. Ntar nggak mau kasih lah. Doa makan, dia mau makan. Iya dia lagi makan, tapi dia tahu doa makan, doanya itu doa orang Islam Pak Haji. Yang dia tanyakan itu apakah dia dapat kebaikan atau enggak? Ya. Kan udah ceritain. Ada tuh Ustaz Jasad itu. Ya, Ustaz Jasad. Ente kita semua masih kalah amalnya sama yang namanya Thomas Alva Edison, penemu listrik, penemu lampu tuh. Oh iya. Orang apapun, dimanapun, di pelosok manapun pakai. Pahalanya kayak apa tahu gitu, ya kan? Kita ini terus, ya handphone macas, gitu kan? Bahkan nih yang timbul layar itu kan ada lampu, itu masih jasa beliau. Thomas Alva Edison. Tapi kebaikannya dibalas sama Allah di dunia, namanya harum. Untuk di akhirat,
Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kalau dia nggak bilang la ilaha illallah, ditutup. Gitu. Kalau dia umatnya baginda Rasulullah, harus tambahin Muhammadar Rasulullah. Dia ngucap la ilaha illallah tapi nggak ngucap Muhammadar Rasulullah, tetap nggak bisa masuk. Jadi kebaikan dia dibalas di dunia. Namanya harum. Mungkin juga orangnya fasilitasnya mewah gitu. Wah, namanya disebut di mana-mana. Tapi karena enggak, kalau dia mengucapkan syahadat semua, Masya Allah itu bisa-bisa selevel apa? Kalau ingat tetanggaan Rasul nih. Sekarang semua dipakai. Masjidil Haram itu terang benderang. Jasa siapa? Jasa dia. Ya kan? Orang bisa belajar, bisa hafal Quran, bodoh. Jasa dia. Sayangnya Allah nggak kasih hidayah. Maka tadi kalau dia orang baca, ya ente doain juga. Yahdikallah atau yahdikumullah. Apaan tuh Om? Ya gitu kan. Itu salah satu doa buat engkau supaya engkau dapat Hidayah, tunjuk. gitu ya. Nah, ada lagi?